Pemerintah Kabupaten Blora terus melakukan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Salah satu inovasi yang telah dilaksanakan adalah penerapan kebijakan transaksi non-tunai. Transaksi non-tunai merupakan pembayaran secara elektronik seperti transfer, real-time gross settlement atau RTGS, alat pembayaran dengan menggunakan kartu atau ATM card, e-money, Electronic Data Capture atau EDC, dan Electronic Channel lainnya seperti Cash Management System atau CMS. Pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Mendagri tentang implementasi transaksi non-tunai pada pemerintah daerah. Untuk melaksanakan amanat tersebut serta guna menjamin akuntabilitas keuangan, Pemerintah Kabupaten Blora melaksanakan kebijakan transaksi non-tunai dalam pengelolaan APBD berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2017 tentang sistem pembayaran non-tunai dalam pengeluaran daerah yang bersumber dari APBD Kabupaten Blora yang mengamanatkan seluruh transaksi keuangan yang berhubungan dengan pemerintah daerah dilaksanakan secara non-tunai. Selain itu, diharapkan dengan penerapan transaksi non-tunai ini akan dapat membawa dampak positif bagi masyarakat Blora berupa pencegahan peredaran dan penggelapan uang palsu, menekan laju inflasi, serta memperluas akses masyarakat ke dunia perbankan. Penerapan pelaksanaan transaksi non-tunai pada pemerintah Kabupaten Blora dilaksanakan dengan tujuan untuk dapat mewujudkan pengelolaan APBD yang cepat, akurat, aman, efisien, transparan, dan akuntabel, serta mampu mencegah tindak pidana korupsi. Penerapan transaksi non-tunai ini meliputi pendapatan dan belanja daerah yang pelaksanaannya bekerja sama dengan Bank Jateng dan Bank Umum Nasional lainnya. Transaksi pendapatan daerah berupa pajak dan retribusi serta pendapatan asli daerah lainnya dilakukan dengan cara mengganti loket-loket penerimaan secara tunai menjadi penggunaan fasilitas perbankan sehingga memudahkan masyarakat untuk melakukan pembayaran yang pada akhirnya mendorong terciptanya masyarakat less cash. Selain itu, penerapan non-tunai dapat terlaksana dengan baik sehingga tujuan untuk meminimalisir adanya tindak korupsi dapat terwujud. Beberapa contoh pembayaran non-tunai bisa menggunakan sistem transfer antar bank, e-banking, melalui ATM atau anjungan tunai mandiri, pembayaran via teller, agen laku pandai, and pos. Untuk transaksi belanja daerah berupa subsidi. Kris ini Pak mungkin di Blora. Ya, pertama memang kris ini adalah salah satu alternatif pembayaran non tunai. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa ini adalah upaya dari Bank Indonesia untuk memudahkan semua pihak untuk bertransaksi tanpa harus tersentuhan. Jadi kita sudah tahu banyak alternatif non tunai seperti e-money, kemudian transfer antar rekening dan semacamnya, ATM semacamnya. Nah, ini salah satu bentuk untuk menyatukan berbagai macam pembayaran berbentuk QR sehingga bisa saling bertransaksi di antara para penyelenggara jasa keuangan. Jadi ini Bank Indonesia menyatukan semuanya. Harapannya dengan kondisi pandemi ini yang orang harus melakukan physical distancing dan semacamnya, maka penggunaan kris ini bisa membantu baik itu pemerintah daerah, baik itu perbankan, terutama untuk masyarakat, sehingga mereka juga bisa terbantu tanpa harus melakukan bersentuhan atau jaraknya bisa dijaga, karena dengan melakukan scan aja semua bisa dilakukan pembayaran. Saya kira itu paling utama. Pak, terkait mungkin tadi penukaran memang 75.000 Pak ya. Untuk di Blora sendiri jumlahnya berapa Pak? Ya, memang di Blora kalau yang melakukan
pembayaran menggunakan kris selama ini pedagang terutama Pak Bupati sama Pak Wiwit itu baru 4.000 pedagangnya ya UMKM. Tapi melihat ke kondisi yang sekarang ini dengan pemerintah daerah juga melakukan pembayaran menggunakan kris, saya kira itu akan semakin mendorong untuk pelaku usaha juga akan menggunakan kris. Jadi data yang ada di kami baru 4.000 UMKM. Jadi, tapi mungkin dalam beberapa bulan ke depan setelah pemerintah kabupaten kota menggunakan ini, moga-moga bisa diikuti oleh yang lain. Kalau sasaran kris sendiri untuk apa aja? Penggunaannya itu untuk apa aja, pokoknya sepanjang selama ini itu dibayar dengan uang tunai atau transfer dengan bank atau dengan ATM itu bisa dilayani dengan kris. Jadi sebenarnya nggak ada batasan untuk kris. Sepanjang dompet elektronik ada isinya, itu bisa digunakan untuk membayar apa saja. Tadi kan sudah dicontohkan oleh Pak Bupati dengan untuk pajak. Kemudian insya Allah nanti beberapa waktu lagi donasi juga bisa menggunakan kris. Jadi apakah itu ke masjid, ke gereja, ke pura, itu nggak perlu lagi harus masukin ke kenceleng atau masukin ke kolektor kalau di gereja, dan cukup di scan aja. Nah, kalau di scan kan bisa dari rumah juga. Jadi karena kalau misalnya ada pembatasan bahwa kita tidak boleh ke rumah ibadah karena berkumpul rame-rame, tapi tetap kalau kita ingin melakukan donasi pakai kris. Ke depan ada kemungkinan nggak uang untuk fisik nanti tidak digunakan lagi? Uang fisik. Harapannya begitu, tapi nampaknya kalau kita belajar dari beberapa negara yang lain tidak bisa secepat itu. Jadi yang lebih duluan menerapkan transaksi non tunai, tetap ternyata uang tunai itu masih diperlukan dan masih ada. Jadi kami dari Bank Indonesia tetap akan memfasilitasi kondisi seperti ini, tergantung nanti penggunaan di masyarakat seperti apa. Jadi kami tidak memaksa harus switching, tapi tumbuh dengan normal aja. Ke Pak Bupati deh. Tanggapannya Pak Bupati, Pak, dengan lonceng ini, Pak, di sini, Pak. Bagus. Pembayaran tunai, transaksi non tunai, yang tadinya pakai kartu sekarang enggak, itu kualitas, itu menunjukkan kualitas kita. Ini bisa membantu, tidak hanya membantu kita sendiri, tapi ke KPK bantu dia, ya, jejak digital ada semuanya, pemeriksaan mudah. Banyak kata itu menunjukkan kualitas kita lah. Cara pemerintah untuk supaya masyarakat nanti lebih mengenal dengan Kris. kris ini, Pak. Ya kita sosialisasikan, makanya tadi kan sama hadir semuanya. PBB tadi kan untuk perkotaan sama perdesaan kan, mereka pasti tahu semuanya. Mungkin gampang, makanya disosialisasikan ke seluruh masyarakat. Bagus akan juga. Strategi Pemda untuk bisa sukses non tunainya seperti apa, Pak? Ada kiat-kiatnya dari BI untuk non tunai Pemda itu bisa sukses. Sebenarnya yang lebih tahu Pak Bupati kiat-kiatnya. Ini seperti salah satu kiat yang sedang dijalankan oleh beliau ini. Jadi tadi sosialisasi kecepatan beralih. Jadi dari kami memberikan informasi bahwa ada kris, kemudian prosedur seperti ini, keuntungan seperti ini, pemerintah Kabupaten Blora dengan cepat merespon. Satu-satu aja ya, resmi pasar dulu di manual, sekarang dengan pakai iya itu bisa meningkat sampai 50% pendapatannya kita itu. Kebocorannya tuh kecil tuh, itu salah satunya itu. Dulu pedagang sulit, kenapa sekarang malah menginginkan itu para pedagang itu. Lebih enak. Ya. Oke, cukup. Oke, Oke, terima kasih. Pak Bupati tadi sempat